Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kali ini kita berjumpa kembali di program religi Kompas TV, yaitu Kalam Hati, insyaallah sampai ke hati, Masya Allah. Dan hari ini kita berada di masjid yang Masya Allah luar biasa, indah sekali, Masjid At-Thohir. Dan juga di hadapan saya ini teman-teman hati yang cerah sekali wajahnya pagi ini. Ibu-ibu, assalamualaikum. Masya Allah, sehat ya Bu? Bapak-bapak juga assalamualaikum Pak. Tapi di sebelah sana nih saya melihat nih ada sahabat saya nih. Ate. Ya, assalamualaikum ibu-ibu, bapak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya kembarannya Mas Dude ya. Nama saya Jande. Jande dan Dude, enggak ya. Saya Ate, ibu-ibu ya, nemenin Mas Dude kali ini ya di masjid termegah di Depok, Masjid At-Thohir, Masya Allah. Baik. Banyak surga nih Mas Dude sekarang nih. Masya Allah ya. Ini telapak kaki ibu-ibu. Surga di bawah telapak kaki ibu. Bener kan, banyak, tinggal milih. Ini idola saya dari masa lalu. Wah, dari masa lalu. Kang Dede Yusuf. Assalamualaikum Kang Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman hati, Kang Dede ini katanya akan bertambah usia tanggal 14 September, betul Kang? Iya. Masya Allah, ya. Yang ke-17 ya Kang ya? Ya? 17 tahun. Beda tipis. Beda tipis, 18 berarti. Teman hati semua, masih dalam rangka memperingati 11 tahun bersiarnya Kompas TV di Indonesia. Maka kita doakan semoga Kompas TV semakin sukses dan semua program-program yang dibuat Kompas TV edukatif insya Allah dan memberikan pencerahan yang terbaik untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Baik, dan untuk itu maka tema yang hari ini kita akan kupas bersama dengan Ustadz dan Ustazah yang ada di hadapan kita ini, yaitu mensyukuri nikmat bertambahnya usia. Nah, tepat sekali nih. Di samping saya nih sudah ada Ustadz dan Ustazah kita ya. Ustadz Solmed. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aa Dude. Waduh, Masya Allah Ustadz. Cerah sekali hari ini. Ya, ketolong sama baju ini saya. Masya Allah. Ya Bu ya, cerah Ibu ya.
Baju sama lampu nolong banget. banget ya. Tapi di sampingnya Ustadz ini juga cerah banget nih. Alhamdulillah. Ustazah Lulung. Umi, assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Umi ya? Alhamdulillah berkat doa semuanya sehat. Wah, Masya Allah. Ustadz Solmed akan menyampaikan tema kita yaitu mensyukuri nikmat bertambahnya usia. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Teman hati di mana saja, ibu-ibu, bapak-bapak, kita semua yang hari ini berkumpul di Masjid At-Thahir, mudah-mudahan nanti kita kumpul bersama lagi di surga. Duduk bersama dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya hidup ini harus disyukuri. Apa itu syukur? Paling gampang bahasanya terima kasih. Setelah kita menerima pemberian dari Allah, maka kita mengembalikan, ngasih lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan berlipat-lipat balasan nikmat bagi yang bersyukur dengan tambahan. Tapi begitu urusan kufur enggak pakai dikurangin, langsung dibebesin. Inna adzabi, azabku sangat pedih. Ini luar biasa nih. Harusnya kan kalau syukur ditambah, kufur dikurang. Tapi nggak pakai ngurang, langsung disiksa. Diberikan penderitaan yang pedih. Sebab apa? Sebab teramat sangat baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, sehingga layak, pantas buat kita mensyukuri semua dan apapun yang ada di dunia ini. Ibu-ibu mau duit? Kalau lihat dari tampangnya sih 50 juta mau? Jangankan 50 juta, 50 ribu. Rela antri. Tanpa disadari ternyata kita punya nikmat yang lebih dari sekedar 50 juta, 500 juta, bahkan 5 miliar. Mata sehat, mau ditukar? Mau ditukar? 2 miliar? 3 miliar? 5 miliar? Wow. Jarang kita berterima kasih kepada Allah dengan nikmat mata yang sehat. Lebih banyak mana? Baca Quran atau baca status orang? Baca status suami atau status mantan? Wow. Suruh bayar, nggak sanggup. Belum lagi nikmat lisan, nikmat telinga, nikmat jantung, nikmat hati, nikmat tangan, nikmat kaki. Yang itu semua kalau dihitung tidak akan mampu seseorang menghitung-hitung nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantas kalau Allah tuh marah banget sampai kalimatnya inna adzabi lasyadid, karena begitu banyak nikmat yang kita nikmati di dunia ini. Udara yang sejuk, kemarin oksigen, ingat zaman-zaman waktu COVID lagi tinggi-tingginya, satu tabung isi 5 liter, 7 liter, berapa juta coba? Yang punya duit aja belum tentu bisa beli, apalagi yang gak punya duit. Yang punya duit aja antrinya bukan main.
apalagi yang nggak punya apa-apa. Sudah antri 1 jam, 2 jam, tinggal dikit lagi. Yang di rumah nelpon, sudah nak, nggak usah antri lagi, ayahmu sudah wafat. Ibumu sudah meninggal. Jangankan orang yang disebut medium, low, miskin, susah, yang kayaknya pakai banget. Jangankan oksigen 1 tabung, 2 tabung, 1 pabrik dia bisa beli. Tapi hari itu berapa banyak orang berduit wafat meninggal dunia. Kalau selama ini kita selalu berpikir nikmat itu hanya uang, 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 uang. Kemarin kita baru tahu ternyata uang tidak berlaku. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Manfaatkan usia yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ibadah. Untuk diantaranya aqimis salata lidzikri. Dirikanlah salat untuk ingat kepadaku. Orang yang tahu terima kasih pasti bakal sering ingat yang ngasih. Ibu dikasih duit nih sama tetangganya, inget mulu nggak? Dia mau baik banget noh, ngasih anggur 2 kilo. Seumur hidup diinget tuh yang 2 kilo. Gua kalau dia udah minta, gua pasti datang. Dia kalau punya hajat pasti gua hadir. Perkara cuma 2 kilo, perkara 100.000 yang mungkin setahun sekali anak kita dikasih THR. Ingetnya luar biasa. Ada hasrat ingin membantu, ada hasrat ingin mengabdi, ada hasrat ingin menyenangkan. Betul nggak? Nggak mau nyakitin tetangga yang baik sama kita, nggak mau nyakitin teman yang baik sama kita. Lah Allah Subhanahu wa ta'ala kurang baik apa sama kita? Ya, yang jomblo dikasih pasangan. Yang sudah punya pasangan dikasih anak. Yang punya anak dikasih mantu. Udah punya mantu dikasih cucu. Dapat cucu lanjut cicit. Habis cicit cocot. Ibu panjang bener umurnya ya. Banyak-banyak ingat kepada Allah dengan beribadah. Itulah diantara cara mukmin mensyukuri, berterima kasih kepada sang pemberi nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Dan sekarang kita akan dengar tanggapan dari Umi tentang apa yang disampaikan tadi sama Ustadz. Silakan Umi. Insya Allah, jadi saya berpikir ternyata kalau kita kurang bersyukur, ternyata Allah tuh bukan ngurangin tapi ngambil. Tapi namanya perempuan ya Bu ya. Gimana mau bersyukur, bertambah usia bertambah keriput. Nah ini yang harus saya pelajari. Rasa syukur begitu loh. Masa tambah keriput tambah syukur? Kira-kira seperti itu Pak Ustadz. Jadi mengingatkan kembali buat kita perempuannya. Mudah-mudahan tambah bersyukur aja pokoknya deh. Syukurin lu makin tua nah, gitu. Itu mah jahat bener. Syukurin lu mulai keriput. Nah itu dia. Artinya suruh bersyukur sampai di masa keriput. Kita nih yang muda-muda ya. Beliau 27, saya 24 usianya. Belum tentu kita masuk ke usia ibu-ibu ini. Bener Umi. Bener makanya. Kita nih kalau ngelihat ibu-ibu nih ya Allah, dia mau udah pernah ngelewatin masa-masa kita. Lah kita belum nyampe ke masa begitu. 24 Ustadz ya? Iya Masya Allah. 24 Gak kelihatan 24-nya. Ini nih. Itu kan tadi tanggapan dari Umi ya. Betul Ate. Dari perempuan. Nah ini tanggapan dari sudut pandang yang ingin bertambah usianya di 14 September. Oh Kang Dede. Kang ini, tepat Dede sekali. ya kan. Jadi kalau bicara soal umur, itu menurut saya kita tidak boleh pernah merasa umur itu menjadi tua. Kenapa? Karena kebetulan sebelah saya ini kan tua-tua semua nih. Tapi tunggu dulu. Tua itu terjadi bukan karena kebetulan. Tua itu matang pengalaman. Tua itu penuh ilmu. Tua itu juga adalah yang disebut sebagai makin dekat sama kubur, Bu. Iya, Itu oke, tanggapan baik. dari Kang Dede. Silakan Mas Dude. Baik, alhamdulillah. Dan juga tadi Ustadz Solmed sudah menjelaskan bahwa semakin bertambah usia, semakin bersyukur. Semoga dengan bersyukur
Allah tambah nikmat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustazah Lulung atau Umi Lulung. Dan tapi bukan sekarang gitu ya. Benar, bukan sekarang. Karena kan kita sebentar lagi akan mendengarkan tausiah dari Umi, sudut pandang wanita nih Bu. Wah, dari sudut pandang perempuan bagaimana tuh? Nah, ya kan? Mungkin tadi ada yang protes, enggak gitu. Nah, ya kan? Dari sudut pandang Umi apakah sama mewakili kita semua? Tapi insya Allah abis yang satu ini mau lewat. Oke, tetap di Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya atas nama pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan selamat atas 11 tahun Kompas TV dengan harapan bahwa dalam usia 1 dasawarsa lebih, Kompas TV hadir sebagaimana tagline-nya, yakni independen dan terpercaya. Selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih di Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati. Tadi kita sudah mendengarkan tausiah dari Ustadz Solmed, dan sekarang kita akan mendengarkan tausiah dari Ustazah Lulung. Silakan Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma. Nah, semangat amma. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kita bisa berkumpul di sini. Tentunya di Kalam Hati, mudah-mudahan selalu di hati dan sampai ke hati. Amin ya robbal. Teman hatiku yang tercinta, bunda-bunda yang CCM, cantik-cantik manja. Serta ayahanda tercinta yang GGS, ganteng-ganteng soleh. Hari ini kalau kita ngomongin usia ya, tidak hanya kulit tadi Pak Dede bilang ya, atau Kang Dede bilang. Tapi kita juga harusnya bangga dengan bertambahnya kedewasaan kita. Tapi sebagai muslimah, apalagi perempuan, banyak kekhawatiran. Pemirsa Kalam Hati yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita sebagai muslimah itu banyak kekhawatiran ketika bertambah usia atau bertambahnya umur atau berkurangnya umur. Karena apa? Kita mikirin bagaimana nanti anak kita kalau aku tidak ada. Bagaimana nanti kita kalau kita udah nggak ada tuh anak-anak sama siapa? Bisa nggak dia? Bisa nggak dia? Seperti itu ya. Benar nggak Bunda? Ada khawatir nggak? Jadi nggak cuma sekedar kulit, tapi juga perasaan kita kepada keluarga kita. Anak belum kerja, entah kalau gue kagak ada bagaimana. Nah ini ya kekhawatiran. Kenapa khawatir? Karena wanita banyak pakai perasaan. Baper, bawa perasaan, apa-apa dipikirin. Kulit keriput dipikirin. Kulit itu dirawat, bukan diedit. Benar gak Pak Ustadz? Kita kebanyakan ngedit, kenyataannya plek. Dan ternyata karena baper jadi koper, korban perasaan. Kenapa? Itu tadi dipikirin, harusnya gimana caranya biar kita bersyukur. Enggak cuman kita sebagai muslimah atau sebagai ibu, ajarkan juga bersyukur kepada anak-anak. Ajarkan juga mungkin syukur kepada keluarga kita. Karena kalau kita sendirian bersyukur, anak gak bersyukur repot. Bener gak? Syukur ibu doang, ntar anak syukurin. Gitu. Jadi memang dinyatakan oleh Qori'ah kita, Masya Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Orang tuh kalau yang namanya bersyukur pasti ditambah. Apa sih tanda-tanda syukur? Yang pertama dengan lisan. Ucapkan selalu alhamdulillah ya Allah, semoga dengan bertambahnya usia ini, berkurangnya umur ini, bertambahlah ibadahku, bertambah amal solehku. Jangan bertambah utangku. Nambah umur, nambah usia, nambah utang, cicilan. Itu yang bikin jadi kepikiran. Bukan penyakit yang membuat kita menjadi tua, tapi adalah cicilan. Utang, nggak dibayar, jadi koper, korban perasaan. Lama-lama jadinya apa? Bagasi. Apa tuh? Bahagia enggak, sedih iya.
Bahagia enggak sedih. Jadi kita ini sebagai muslimah bertambah usia, tambahkanlah amal soleh kita. Tambahkanlah iman kita, banyak-banyak ngaji. Emak-emak makin tua makin perasaan. Nggak diajak sama anak pergi, ngambek. Padahal diajak juga capek. Bener nggak? Ngaku. Apalagi bapak-bapak, jarang ajak bininya jalan-jalan. Padahal dibawa ke masjid ngaji udah girang. Masya Allah. Berada di Masjid At-Thohir ini kita insya Allah mudah-mudahan tambah tohir hatinya. Bersih dan suci. Dan selain kita bertambah juga amal soleh, bertambah iman, kita juga mudah-mudahan mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Perempuan mah girang ya, kalau suami rajin ke masjid ketika Masya Allah. Dulu waktu kita masih pengantin baru ke masjid masih susah. Udah tambah umur, suami tambah umur ya kan, tambah usia gitu. Rajin yang namanya kita ngaji. Itu mau udah bikin kita girang. Ke masjid kan begitu ya. Ada di sini yang lakinya nggak mau ke masjid. Kasih aja daster. Jadi begitulah, mudah-mudahan kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang muslimah banyak-banyak berdoa kepada Allah. Imanku ditambah ya Allah. Rabbi zidni ilma, tambahkan ilmuku. Dan juga tambahkanlah pemahaman dalam agama. Itulah kebahagiaan paling penting. Seiring bertambahnya usia muslimah, memang khawatir dengan penampilan, tapi juga kita harus lebih khawatir dengan iman yang tidak nambah-nambah. Jerawat boleh tambah, semoga iman bertambah. Asik. Masya Allah. Kira-kira gitu. Iya Umi. Aduh Dek. Saya dengar Umi kasih tausiah ini langsung pengen ajak istri jalan-jalan rasanya. Ntar pulang saya ajak istri jalan-jalan. Nah Ustadz silakan kasih tanggapannya Ustadz. Lagian sama orang tuh bini kayak bini saya. Asik. Mana Ustadz? Diajak ngikut, nggak diajak nyusul. Begitu jadi bini. Iya, tetap bareng juga pengen ya. diajak mulu. Lah kayak bini saya. Diajak dia ngikut, nggak diajak dia nyusul. Lah coba itu bini. Daripada pulang cemberut. Lah makanya ngapain dipikirin. Dipusing-pusingin, dibawa ke perasaan. Lagi pula urusan keriput, urusan tua ya. Itu sebetulnya sayangnya Allah. Mohon maaf Pak Ustadz, kalau ngomong keriput sama tua, tolong jangan ke saya mukanya. Umi, ibarat orang nih kalau hotel mewah ya, itu kan ada sinyal alarm. Tujuannya apa? Biar pada selamat kalau udah kebakaran, baru asapnya doang udah bunyi. Ini ibu-ibu dikasih keriput, dikasih uban, dikasih encok, dikasih pegelinu, ya, dikasih puyeng, dikasih asam urat, asam lambung, asam ketek, ya. Udah malas dandan. Itu tujuannya biar ibu selamat di akhir hayat. Amin, amin ya Rabbal alamin. Alarm bunyi, keriput itu alarm hidup. Semua yang terjadi perubahan pada diri kita itu alarm hidup yang mengingatkan kita supaya kita nanti wafatnya husnul Khotimah. Masya Allah. Nah kalau Kang Dede nih, Kang Dede, tadi merenung dia. Mas Dude, Kang Dede lagi merenung. Kenapa? Apakah benar ya? Kang? Istri saya nyusul juga nggak ya? Gak pakai diajak, nyusul duluan. Gimana tanggapannya Kang Dede? Gimana Kang? Enggak, saya ini kan sebetulnya hanya melihat yang muda-muda sedang berbicara. Jadi alhamdulillah kalau apa yang disampaikan Umi tadi, ya disampaikan Ustadz, kami sangat setuju sekali. Yang paling penting adalah bagaimana kita menata hati. Menata hati agar kita selalu bahagia. Amin. 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 Terima kasih Kang Dede. Dan juga ini kalau saya lihat ini teman-teman hati yang ada di sini ini sepertinya sudah banyak yang ingin bertanya Teh kayaknya Teh ya dari wajah-wajahnya nih Teh ya. Tadi udah bisik-bisik nih, saya Apa mau katanya? tanya, ada 17 pertanyaan nih. Masya, 17 pertanyaan. Dia udah daftar dari rumah gitu. Baik, tapi disimpan dulu pertanyaannya. Disimpan dulu. Setelah ini silakan nanti teman-teman hati untuk bertanya kepada Ustadz dan juga Umi ya. Tetap di Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati. Allahul kafi rabbuna al-kafi qasadana al-kafi wajadana al-kafi likudil kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah Allahul kafi rabbuna al-kafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Khalil Stakuf, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
mengucapkan selamat hari jadi ke-11 kepada Kompas TV. Semoga Kompas TV semakin kokoh sebagai rujukan informasi yang kredibel bagi masyarakat dan lebih kuat perannya dalam mendorong terwujudnya demokrasi yang lebih rasional dan lebih mampu memelihara harmoni di dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Alhamdulillah masih di kalam hati, insya Allah sampai ke hati. Masya Allah, kita sudah mendengarkan tausiah tadi dari Ustadz, dari Umi, dan juga tadi Kang Dede sudah bercerita banyak hal ya. Dan sekarang nih kalau kita lihat teman-teman hati ya, ibu-ibu ada yang kerudung coklat, ada yang kuning ya, warna-warni. Dan sepertinya ini sudah banyak yang ingin bertanya nih Umi sama Ustadz. Nah kemudian benar banget nih Mas Dude. Ya gimana Teh? Nah ini ada salah satu teman hati dari ibu-ibu sebelah sana tuh ada Ibu Ida. Ibu Ida. Dia pengen nanya ke Ustadz Solmed, dia udah di sini 2 hari Ustadz. Masya Allah. Nungguin Ustadz pengen nanya ini, penasaran dia. Penasaran, emangnya hantu penasaran. Silakan Ibu Ida untuk pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ida dari Majelis Taklim Al Istiqomah Sampora Cibinong Bogor. Ustadz saya mau bertanya, gimana caranya di saat hari ulang tahun kita secara bersyukurnya bagaimana gitu. Nah, itu aja Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Ida lagi ulang tahun hari ini? Kalau lagi ulang tahun. Oh begitu, baik silakan Ustadz. Langsung Ustadz. Baik, dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, satu waktu ada sahabat Ansor bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, su'ila an saumil isnain, tentang puasa sunnah di hari Senin. Nah, ini sahabat nanya kepada Nabi tentang puasa sunnah di hari Senin. Apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Fihi ulitu wa fihi ungzila alayya. Karena hari Senin itu adalah hari kelahiranku. Dan hari Senin itu adalah hari di mana wahyu diturunkan kepadaku. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa merayakan ulang tahun atas kelahiran diri ini ke dunia itu dibolehkan. Bahkan kita mah ulang tahunnya mah irit-irit setahun sekali. Lah Nabi bukan ulang tahun, ulang hari. Ya, tiap Senin. Namanya ulang apa? Ulang hari untuk mensyukuri hari kelahiran beliau dengan berpuasa. Nah, kita pada saat merayakan hari kelahiran, maka kalau merujuk pada apa yang dilakukan oleh Nabi dengan puasa sunnah, maka setidaknya di dalamnya ada ibadah. Mungkin orang kalau bikin perayaan ulang tahun puasa enak juga tuh ya. Nggak ada makanan ya, nggak ada hidangan. Ayo mari kita datang di undangan ulang tahun saya. Dengan apa? Kita puasa sunnah. Ntar begitu jelang maghrib kita pergi dan ninggalin rumah ya. Tapi kan karena biasanya orang ulang tahun itu ngundang makan, nah minimal di sana ada nilai silaturahim, nilai hadiah, sedekah, hablum minannas, ada doa, ada tausiah. Artinya apa? Selama isinya ibadah, maka dibolehkan. Bahkan dianjurkan kalau melihat hadis ini pada saat Nabi merayakan hari kelahirannya di hari Senin. Masya Allah. Berarti Ibu Ida nanti ulang tahun kita diundang ya Bu?
Boleh ya. Allah. Ibu Ida ulang tahunnya tadi, Senin Kemis. Langsung puasa aja ada pas ulang tahun. Baik, yang selanjutnya kita akan, ada tanggapan dulu silakan Umi. Ya, jadi kalau kita ngomongin ulang tahun bener tuh, apalagi kan kadang banyak juga orang ya, kalau ulang tahun itu ngundang anak yatim, ya kan, berbagi sambil minta didoain, bener nggak Pak Ustadz? Jadi kalau misalnya emang isinya ibadah nggak apa-apa, duit kita, kok jadi pada nyolot misalnya. Yang penting ada ibadahnya, mungkin ngundang anak asuh, anak yatim duafa, minta doa, boleh nggak minta doa? Boleh, doain ya, boleh banget. Anas bin Malik aja minta doa kepada Rasulullah. Bahkan juga dalam Al-Quran nyatakan kalau kita minta doa kepada orang-orang yang memang kita kasih sesuatu, inna sholataka sakanun lahum, doa-doa dari mereka itu sangat-sangat membuat kita jadi tenang. Jadi ulang tahun demen gitu, girang, ya enggak? Masya Allah, betul sekali. Baik, selanjutnya. Mas Dude, Yes. ini ada teman hati dari cowok-cowok. Silakan Ate, silakan. Dari laki-laki tapi diwakili oleh Kang Dede nih, ingin bertanya Kang ke Dede, silakan. Umi Lulung. Ya aduh. Silakan Kang Dede. Saya mau mewakili, baik. Mewakili. Saya senang sekali tadi apa yang disampaikan Ustadz Solmed. Ini menginspirasi saya. Bulan September ini Ustadz, memang bulan-bulan yang berat buat saya. Kenapa Kang? Begini, ibu saya ulang tahun 30 Agustus, Ya. di ujung. Anak saya 5 September, abang saya 11 September, saya 14 September. Ulang tahun partai 9 September. Ya ulang tahun semua. Jadi ini boleh dikatakan pada saat itu ya lumayan lah kira-kira. Modal gede ini. Oleh karenanya saya terinspirasi Ustadz. Ulang tahun saya pengen mengundang. Silahkan datang ke ulang tahun saya, wajib puasa sunnah. Bukan wajib PCR, wajib puasa sunnah. Gua demen yang kayak begini nih. Jadi alhamdulillah kita tidak menyiapkan makanan atau kue. Ya, cukup kita menyiapkan doa saja. Begini, Umi Lulung, saya nanya nih Umi Lulung. Ya. Memang kalau berbicara usia tentu tadi saya katakan tidak ada jaminan usia tua atau usia muda itu bisa dipanggil Allah kapanpun. Sekarang bagaimana cara mengisi sisa-sisa usia kita dengan istiqomah di dalam melakukan ibadah atau perbuatan yang baik. Masya Allah. Itu Umi. Silakan Umi. Terima kasih Kang Dede. Ya Allah mohon izin semuanya guru-guruku. Masya Allah. Teman hati yang dirahmati Allah. Happy? Bahagia? Udah masak belum? Ngaji masak lupa. Cucian di pojokan. Baik, jadi kalau kita ngomongin umur atau usia benar banget tadi Kang Dede bilang nggak akan menjamin. Ada orang sakitnya lama ya kan sembuh. Ada orang nggak pakai sakit maaf wafat. Ya kan, jadi gimana nih kita kagak tahu. Biar isi koma, kadang-kadang hari ini kita rajin, besok kita futur, males. Bener gak sih? Ibu aja begitu kadang-kadang kita ya. Lagi tanggalnya muda, rajin banget ibadahnya. Udah tanggal tua, males. Di sono, di sini mah gak ada. Jadi kalau kita ngomongin masalah istiqomah, saya kutip kata-kata dari sahabat besar kita Umar bin Khattab. Yang pertama kunci istiqomah adalah al-qasdu tablugu. Bersikap sedang-sedang saja. Bersikap sedang-sedang saja dalam ibadah, dalam mengemban amanah, dalam apapun kita sedang-sedang saja. Kenapa? Karena kalau kita sedang-sedang saja dalam ibadah gak terlalu ngoyo dalam artian sampai hal-hal yang tidak diperintahkan malah dikerjain misalnya nauzubillah min dzalik, maka itu menjadi tidak sampai kepada hakikat iman. Jadi sedang-sedang saja. Apalagi bisa kita sebagai seorang pemimpin ya kan. Kalau marah ya sedang-sedang aja. Karena apa? Yang kedua, innakum lan tablughu hadzal amru bil mubalaghah kata Umar bin Khattab. Kau tidak akan sampai kepada hakikat iman kalau berlebihan. Jadi semua kita kerjakan ibadahnya, amal solehnya, kepemimpinan kita bersikap istiqomah insya Allah. Keren banget tuh ya. Waduh. Umar bin Khattab. Masya Allah. Jadi kebayang Kang Dede nih Umar bin Khattab. Masya Allah, baik, terima kasih ya Umi jawabannya. Dan ini sepertinya memang masih ada yang mau bertanya nggak Teh? Masih banyak yang mau bertanya tapi tahan dulu. Tahan karena dulu. kita akan balik lagi untuk bertanya ke ke Ustadz dan juga Ustazah. Dan juga buat teman hati di rumah bisa langsung bertanya di Instagram kita di @dikalamhati gitu. Oke, @dikalamhati Instagramnya. Di Kalam Hati ya. ada D-nya ya. D-nya. Oke, jangan kemana-mana. Tetap di Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. والنور يا
بالحسد المرسلين ليعوه تلقى من الغيب